Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Speaker Rahayu Ramadayanti dari Universitas Wiraraja Sumeneb. Di video sebelumnya, saya sedikit menjelaskan tentang hubungan koperasi dengan pasar. Dan di video kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang hubungan koperasi dengan perwirakoperasian. Baik, yang pertama, pengertian perwirakoperasian. Perwirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara komparatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu fungsi kewirakoperasian. Fungsi kewirakoperasian ada 3 macam. Yang pertama, kewirakoperasian rutin, yang kedua, kewirakoperasian arbitrase, dan yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Yang pertama, kewirakoperasian rutin, yaitu diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha koperasi, seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrase. Di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan itu memberikan peluang yang menguntungkan. Dan yang ketiga, kewirakoperasian inovatif, berarti mencari, manfaatkan dan menemukan sesuatu yang baru. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, tipe-tipe kewirakoperasian. Tipe-tipe kewirakoperasian ada 4. Yang pertama, kewirakoperasian anggota, yang kedua, kewirakoperasian manajer, yang ketiga, kewirakoperasian birokrat, dan yang keempat, kewirakoperasian katalis. Yang pertama, kewirakoperasian anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer, sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional. Koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat, adalah orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi, atau dalam hal ini, Departemen Koperasi beserta jajarannya. Dan yang keempat, kewirakoperasian katalis, yaitu berarti pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi kendati pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Para katalis ini mempunyai kemampuan dan motivasi yang tinggi. Selanjutnya, tugas-tugas kewirakoperasian. Tugas-tugas kewirakoperasian ada 4, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendukung koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar, yaitu bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasnya atau koperasi sekunder, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas. Demikian seterusnya. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi, yaitu tugas wirakoperasi yang kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi, seperti biaya pencarian informasi, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya resiko yang mungkin muncul sebagai akibat terjadinya transaksi. Yang ketiga, pemanfaatan interlinkage market adalah hubungan antar pelaku ekonomi di pasar. Tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Dan yang keempat, pemanfaatan trust capital
Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam pembentukan pemodalan yang baru. Selanjutnya, prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu yang pertama, melalui kegiatan inovatif atau penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja atau berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Selanjutnya, pendekatan dari sudut perusahaan. Pendekatan dari sudut perusahaan yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan anggota perorangan. Yang kedua, peningkatan modal. Yang ketiga, peningkatan volume usaha. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan dari sudut efek koperasi. Pendekatan dari sudut efek koperasi ada 4, yaitu yang pertama, produktivitas, yang kedua, efektivitas, yang ketiga, adil, dan yang keempat, mantap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan materi di video tersebut, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.